tempat yang tepat untuk berbagi. Halo Sobat Ngopi, ketemu lagi dengan saya Bang Najib di obrolan warung kopi di segmen seruput bersama Mas Ferry. Siap. Kali ini di episode ini kita akan membahas tentang seduhan kopi dulu. Kita akan mencoba bagaimana membahas tentang kopi ini biasanya yang kita minum ini jenis apa. Bukan kopinya, tapi jenis seduhannya. Iya. Tapi sebelumnya untuk Sobat Ngopi semua yang belum komen, yang belum subscribe, silahkan subscribe, komen, boleh juga, dan like, dan yang terakhir tonton videonya sampai habis di episode ini. Dan episode yang lainnya juga boleh ditonton loh. Siap. Iya, betul. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Kita lagi di mana ini? Kok banyak alat ini? Ini lagi di bengkelnya teman-teman ini. Wah. Bengkelnya. Dapure Kopi ini Sapari ini. Iya, bengkelnya. Nih. Dapurnya. Nah, ada Kopi ini Sapari. Ini mesinnya, mesin kopinya, dan ini yang ownernya. Iya. Kalau kita ngomongin tentang minum kopi ini kan banyak macamnya ya, banyak Iya. jenis kopinya. Terus cara nyeduhnya, ono sing ditetes-tetes noto, ono Nggih, sing diguyur, bahkan ono sing di steam. Nggih. Ini yang kalau kita ngomongin yang biasa kita di warung kopi pada umumnya, ini jenis apa Mas? Kalau secara umum banyak jenis, Gus. Cuma umumnya kan biasanya wong tubruk sama drip yang kenal itu. Ya, Terus? jadi biasanya kopi tubruk. Nah, seduh tubruk itu kan seduh tradisional. Jadi dikasih air, kemudian kopi disiapkan dalam cangkir atau gelas, dikasih air, kemudian itu menjadi kopi tubruk. Gitu aja. Semudah itu sebenarnya. Iki kalau dari kata-katanya, tubruk ini apakah karena tubrukannya banyu mbek kopi, Iya. atau karena ada istilah di luar itu yang diadopsi ke dalam bahasa Nah, ini sobat ngopi ini kita berbagi ya, ini apa yang saya ketahui, mungkin teman-teman sobat ngopi itu punya ilmu atau pengetahuan yang mungkin sama, bisa di-share di kolom komen. Iya. Mas, komenmu salah loh Mas. Itu ojo kemudian itu, tapi kita berbagi. Iya, Jadi iya, mungkin teman-teman sobat ngopi yang dimanapun kita berada, Mas, informasi ini nggak bodoh, share aja di Iya, kolom iya, komen. iya. Nah, ini Oke, menurut oke. yang kami tahu, yang saya pelajari, tubruk itu ada dua versi. Yang pertama, kata tubruk itu jadi sambungan dengan menyeduh. Tobru, nah, bahasa Inggris. Menyeduh. Tobru. Oh, Desa kata-katanya nih ini. Tobru. Nah, itu. Lah wong Indonesia nggak bisa ngomong tobru. Tobruk, wong Jawa tobruk lah. Sing gampangane ngono ya. Gampangane seperti itu. Banyak cerita yang seperti itu. Jadi tobruk itu tobruk asal dasarnya. Wong kene gampang tobruk banyu mbek banyu dan Air dan kopinya. Air dan kopinya ditobruk kemudian dikasih gula. Itu kira-kira gampangnya seperti itu. Berarti bisa jadi itu kata-kata serapan. Nggih. Bisa jadi itu istilah yang memang nyatanya seperti itu Mas ya. Nggih. Bisa jadi. Bisa. Terus kalau untuk jenis seduhan tubruk, ini apakah memang sesimpel itu Mas? Kalau di dalam kita nyeduh kopi itu. Sebenarnya kalau diomong simpel itu kelihatannya simpel. Nah, tapi gak simpel. Seperti orang ngaji. Kayak aneh muni kemudian tapi di situ ada tajwid dan lain-lain. Ya sama. Sama ya. Sebenarnya sama. Kalau bagi beberapa teman yang istilahnya barista. Nggih. Nah, ini tubruk ini apakah memang ada aturan-aturannya? Kalau ada aturannya secara baku, kalau menurut saya bisa diartikan ya. Artinya apa? Ada yang namanya kalau dalam bahasa orang ngopi itu ekstraksi. Apa itu Mas? Ekstraksi itu proses ekstraksi. Ekstraksi itu dari mengeluarkan zat dari satu zat tertentu dengan bantuan zat lain. Ada zat dari kopi, kemudian ada ada zat di dalam kopi kemudian dikeluarkan, diekstraksi oleh air panas, air mendidih atau suhu. Nah, tubruk itu sendiri ada beberapa jenis sebenarnya. Ada yang
hot brew yang seperti kita tahu banyu panas, ada cold brew juga nanti. Oh iya. Kapan disambangi meneh itu Oh, iya, iya, lagi iya. kan eling toh. Iya iya Yang iya. kita iya. buat cold brew yang air dingin kemudian diinikan itu cold Yang pada umumnya kan hot brew ya Mas ya. brew. Kalau hot brew kalau di yang saya temui di warung-warung kan ini banyune panas sih Mas. Banyune panas. Banyune umup sih. Iya. Apakah memang harus mendidih atau di suhu tertentu Mas? Kalau yang istilahnya kalau di ilmu barista Nggih. ini harus mendidih umup koyo ngono iku mang Nggih. atau nunggu suhu tertentu Mas? Kalau di kita pada prinsipnya itu nunggu suhu tertentu sebenarnya. Lah karena di lapangan maksudnya di warung-warung itu di kondisi lapangan kan kadang-kadang teman-teman nggak punya termometer sehingga wis patokane pokok umum iku gampangnya ngoten. Jadi itu terus seperti itu. Jadi itu terjadi ketika suhu tertentu kemudian dia mampu mengekstraksi zat-zat yang ada di dalam kopi sehingga mengeluarkan aroma, rasa, warna, cita rasa macam-macam itu keluar dengan seduhan itu dengan jangka waktu tertentu. Optimalnya di suhu berapa? Optimalnya tergantung. Artinya gini, kalau iki rodok jelimet, cuman Iya. mesti wong ngene, rodok jelimet. Yang tadi kembalikan lagi mungkin ada teman-teman yang komen sobat ngopi iki, ini Mas aku ndek pengalaman gini monggo di-share di kolom komen nanti. Iya. Kami matur nuwun sangat kan belajar bareng. Iya. Jadi optimalnya itu tergantung, Gus. Oh. Jadi tergantung pada nek bahasane arek ngopi lho iki. Pada grain size, ukurannya, jenis kopinya, gramasinya, jumlah gramnya, dan istilahnya kita mau menuju kopi kemana, apa yang bodinya tebal, tipis, sehingga optimal. Rata-rata itu terjadi rata-rata ya bisa jadi nanti ada sumber lain. Rata-rata terjadi antara 25 detik ekstraksi itu sampai kemudian umumnya ngomong di angka 4 atau 5 menit. 4 atau 5 menit. Ya, tergantung. Itu yang kalau hot brew. Kalau yang cold brew ya nanti. Ya kita ada bahas lagi. lebih Jadi berikutnya itu, lah. pokoknya 25 detik kopi itu sudah terekstraksi. Sudah aman Mas ya? Sudah aman, 25 detik. Kalau kami di 20 detik sudah aman, menurut kami. Iya. Tapi soalnya kadang-kadang duduk kayak nggak apa-apa. Tapi kalau idealnya ditunggu 25 detik lah minimal dari tuangan bahasa seperti ini setelah dituang, ditunggu 25 detik, baru monggo. Kalau teman-teman baru bisa diminum ya. Tapi kalau kami 25 detik sudah masuk ekstraksi awal, jadi tidak masalah. Nah, kelebihan dari tubruk, Nggih. hot brew yang Nggih. ini, tubruk versi hot brew. Nggih. Ini apa sih dibandingkan dengan yang lainnya? Kalau kelebihannya, kalau menurut saya itu rasanya lebih kompleks gampangan ini. Jadi lebih keluar rasanya karena air panasnya anggapnya suhu tinggi, kemudian mampu mengekstraksi banyak rasa dalam bubuk sehingga keluar. Dan dalam waktu yang lama. Dalam waktu yang lama atau dia lebih cepat keluar yang sebenarnya. Kan terus sudah ekstraksi terus kan karena dia nyampur terus di sini. Jadi kopi nyampur terus kan, kecuali kalau yang drip kan netes. Setelah habis dia nggak ekstraksi lagi. Nah, itu hasil ekstraksinya berarti ya. Nggih. Yang ini kita sambil menikmati, sambil seruput, bisa tetap ekstraksi kopinya. Tapi lama-lama menurun. Nanti kan seiring dengan suhu dan banyak. Kan dari mulai naik kan kurvanya seperti ini. Mungkin seperti itu. Kalau menurut sampean sebagai penikmat kopi, roastery. Terus barista juga kan bisa tuh. Di suhu berapa optimalnya ekstraksi kopi untuk versi tubruk sampean? Kalau di versi tubruk kami di range-nya, karena tergantung juga. Artinya nyeduh pagi sama nyeduh malam itu beda. Oh beda ya? Beda, nyeduh dalam katakanlah ruang biasa, ruang AC itu beda. Perbedaan. Jadi kalau di kami di range-nya pokoknya di angka sekitar kami ambil di 87-an lah. 87 derajat Celcius. Sampai sekitar 94 itu kalau di tubruk. Kami ambil di situ. Kalau kami loh, kalau teman-teman yang lain ada yang mepet ya nggak apa-apa. Itu kan preferensinya masing-masing. Tapi kalau di kami merasa itu yang pas, bukan yang enak, yang pas dengan versi Gila Jawa Dewi. Atau sekalian air mendidih sekalian. Oh gitu ya. Di suhu 100 derajat aman. 100, enggak apa. Nah, ini kan ada omongan-omongan dari banyak orang. Ini aku ngombe kopi ini iki kembung. Apa gara-gara banyu ini gak umep iku? Bisa jadi. Ini air itu harus mendidih dulu, kemudian didiamkan, atau di suhu misalnya pas godok
Oh, suhunya wis 89 derajat. Tandikan. Cukup tandikan. Ya apa, Mas? Kalau saya pengalaman naik dulu mendidih baru kita tunggu yang butuhnya berapa. Oh, setelah mendidih ya berarti. Nggih. Karena kalau teori jare wong-wong zaman biyen apa? Air yang sehat itu kan mendidih kemudian bakteri-bakteri mati kita masuk. Mungkin aku melok ngono lah. Jadi teori itu tak pakai sehingga di situ bisa nanti diinikan. Keren sih. Jadi sudah mendidih, tak tunggu. Saya butuhnya di angka 90, tak tunggu 90. Butuhnya 80, tak tunggu. Misalnya gitu, tak tunggu. Kalau sempat nyoba nggak di angka katakan sudah range-nya Mas ya, belum mendidih, sudah range-nya dipakai, pernah nggak? Pernah. Dan itu efeknya? Kurang maksimal kalau rasa. Nah, menurut aku kurang maksimal. Dengan tapi suhu yang sama, misalnya suhu 90 misalnya, dengan naik 90 atau turun dari 90, lebih baik mendidih terus turun 90. Nah, enak ngono nek proso aku. Enak ngono ya? Lepas. Kalau efek di lambung tadi yang kembung sing opo kadang-kadang mungkin teman-teman kan itu kan juga bisa iya bisa enggak. Artinya ada apa ya cara wong Jawa itu apa Gus ngarani Gus? Kadung nek gak umum potong loro kan kadang terpatri seperti mindsetnya seperti itu. Jadi apa ya? Ya memang itu tapi kadang-kadang karena dia tidak terekstraksi sempurna kadang-kadang ya nolak atau kalau tubruk kadang-kadang wis gak sempurna tambahi belum macam-macam sehingga lambungnya bereaksi atau belum makan. Oh ya. Nah, itu kan banyak faktor. Jadi nggak bisa terus dipotong mungkin enggak. Tapi kita kenali dulu diri kita. Mau salah mangan, salah ngopi ya itu juga masalah. Itu ngopi jam 7 bengi melembung podo ae. Kan itu harus kondisi yang dalam artian ideal. Kalau tambahan gula atau pemanis-pemanis lain. Ini di versi tubruk yang versi sampean ini ya, versi sampean. Ini ada efek sampingnya enggak? Kalau efek samping secara ya ada cara tambah. Secara ekstraksi aja. Tambah enak jadi. Tambah gula tambah enak Mas. Iya bener. Tapi bagi kami kan ada dua jare wong ngopi dua madhab. Iya. Madhab gula tanpa gula. Mbok sing ngelokno madhab nek enak gulane iku enak ngene sing gula diabetes ya enggak seperti itu. Artinya kami yang menikmati itu dengan cara kami. Artinya dengan cara gadek gula lah, mungkin lebih bisa merasakan kualitas kopinya, kualitas roasterinya, kualitas penyeduhannya kan bisa terasa. Termasuk ketebalan. Itu macam-macam sehingga lebih bisa merasakan nikmatnya di sini. Tapi dengan zat tambah juga tidak masalah sebenarnya, cuman tinggal kesukaan saja dan edukasinya. Misalnya, aku ngerti caranya menikmati kopi tanpa gula itu keuntungannya ini kan edukasi juga. Itu sama sih sebenarnya. Kalau saya Mas ya. Kalau lagi ngopi di warkop Giras, itu mending nggak pakai gula tapi susu, kental manis. Nah, tapi kalau sudah di sini, gula kan kanggo. Karena itu kan selera ya. Jadi nggak bisa. Saya juga kadang-kadang misalnya gini, misalnya jenengan Mas aku ada event misalnya, jangan cerita ke saya ada event, terus piye Gus? Aku kayak kopi ini misalnya, kan ya mau nggak mau saya juga harus nyoba kopi itu pakai gula tuh. Iya. Satu strip gula ini reaksinya gimana, rasanya gimana, sampai kemudian maksimalnya gula ini sak piro kan, saya juga harus merasakan minimal tak insipid dok. Gulanya nanti sekian Gus nanti. Ketika nanti jangan hanya nyeduh, buat kayak ono gula 2 sendok misalnya. Aku sempat kejadian nih kan coba kan bingung. Kalau gen kurang lagi kan juga bingung nanti di lapangan itu teman-teman. Ya iya. Bener. Karena tidak semua orang bisa menikmati kopi tanpa gula. Dan umumnya teman-teman saya itu kopi itu ya yang manis, pahit manis itu mereka senang. Tapi kalau untuk yang kalau saya kalau sudah main ke sini biasanya kan golek kopi gratisan. Gula iki wis sengker Mas timbang gak kanggo. Iya. Jadi kalau kami kembali ke tema tubruk ya. Kalau tubruk itu kalau saya salah satu yang menjadi daya tarik bagi saya kopinya lebih fresh. Artinya dinikmati dengan cara langsung kopi ketemu air langsung kena kan lebih fresh. Iya. Itu lebih terasa lebih maksimal. Bahkan cupping ngetes kopi dan kopi tubruk tuh dikasih air mendidih kemudian di beberapa menit ditunggu dinikmati dianalisis kan dari tubruk berarti kan itu bisa mengeluarkan apa yang terkandung di dalam. Itu kopi tubruk. Cara membuatnya ya monggo loh. Aku sempat ada kejadian acara Mas di Oma kentean kopi. Terus saya coba datang ke salah satu teman saya juga
minta kopi, terus onoe kopi apa jenenge? Petik merah. Nggih. Petik merah kan manisnya lebih keluar toh. Nggih. Nah, iki kok ya apa cara nyeduhe? Banyune sakmene, kopine sakmene, gulane sak piro? Cek gak kemanisan karena teman-teman walaupun senang yang manis tapi tidak terlalu manis. Nggih. Iki diseduh modele apa? Sik tak analisis. Ya Iya. butuh waktu memang. Bener. Bener karena memang kalau ngomong kopi tak analisa sejauh mana itu kan dipengaruhi dari roastingannya, gorengannya. Nah, semakin dia semakin gelap, semakin dark roast itu semakin pahit. Otomatis gulanya harus tambah banyak. Oh, itu berarti. Kan untuk weteng kan. Nah, itu agak coklat misalnya. Itu gulanya Ini- misalnya kalau ini butuh agak kecoklatan. ya? misalnya butuh satu sendok. Kalau lebih gelap butuh 2 sendok. Kata gampangannya ngono. Heeh. Nah, itu terjadi juga. Terus juga ada gini, Gus. Gilingan nih. Oh. Semakin lembut gilingan nih, lembut artinya halus. Heeh. Itu lebih pahit kopi itu. Itu berarti yang bikin kopi-kopi digeras pahit. Kan titik lo ya manis. Karena semakin halus gilingannya, ekstraksinya semakin Cepat. cepat keluar maksimal. Jadi lebih pahit, lebih terasa. Kalau kamu nggak ngerti kan jangan pahit, padahal aslinya ada rasa-rasa apa di dalam itu. Heeh. Kalau ini tadi kopi apa, Mas? Iki robusta, Robusta, Dampit. tapi nggak pahit. Nggak. Dampit ya ini ya. dampit. Tapi memang karena roastingannya nggak terlalu gelap. Roastingannya coklat, Medium. Medium. terus apa namanya? Gilingan nih, Gilingannya ya halus ya, cuman Grindernya. nggak terlalu apa cara bahasanya iki masih medium kelasnya. ada juga di bawah medium apa ngarani fine lah cara bahasa. Oh, fine. Makanya kok pahitnya nggak terlalu dan herannya pahitnya sebentar saja hilang. Hilang. Terus nanti aftertaste-nya Ganti. enak. heeh, Ya itu ganti rasa manisnya, Manis, terus kemudian rasa fruity-nya frutinya. apa kan ya kacang-kacang itu keluar. Heeh. Itu. Terus ini Mas, dari pembicaraan kita tadi, Nggih. harapannya untuk penikmat kopi di luaran sana, Nggih. mungkin ada ya sesuatu yang disampaikan. Kalau harapan kami selaku kita ya Gus, kepada sobat-sobat ngopi di luar sana, dimanapun Anda berada, Iya, ya tetap ngopi. tetap Di ngopi. ngopi apapun monggo. Karena apa? Secara sosial kita bertemu di dalam satu seruputan kopi. Betul. Satu seruput sejuta saudara. Tapi itu di situ. Tapi secara edukasi monggo. Kita sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Dan tidak ada yang salah dengan kopi. Enggak ada yang salah kok. Misalnya nyun sewu, ada kopi sasetan, enggak monggo. Karena misalnya harus nunggu lama, lu kan dia egopo. Yus nang wis enggak apa-apa toh. Sama. Enggak ada yang tapi ketika orang-orang sudah mulai mengedukasi, aku lo kepingin dalam artian kopi sing luwih aneh-aneh, ya sinau lah bareng. Luwih kopi dalam artian kopi luwih fresh, kita mencari teman-teman yang satu circle. Sehingga edukasinya itu masuk gitu loh. Iya, betul. Bukan betul. kok urus kopi salah enggak. Bagi saya enggak ada yang salah. Dan itu akhirnya muncul kasta-kasta enggak sih, Mas? Kalau bagi saya, mungkin teman-teman nganggap itu ada kastanya. Iya, iya. Tapi saya los saja. Artinya, bang ngombe kopi sasetan aku yo gelem, kopi ono gulane yo gelem. Jadi semua kopi itu saudara. Ibarat gini, misalnya si A dari sini tendurnya itu enggak sama monggo. Karena itu preference terus. Iya. Kesukaan. Kesukaan. Jangan suka rawon, aku pecel. Kan gak mungkin terus rawon aku salah, pecel bener kan yo enggak mungkin. Tapi sampean nek mangan rawon, sampean dadi salah. Itu ngeluh itu. Itu kesehatan, Rek. Ngeluh secara tinggi itu beda, tapi artinya preferensinya itu kan enggak bisa Iya. buka. Misalnya rokok merek A dan merek B, itu padha rokokan ra apa-apa. Selera ya monggo. Artinya kesesuaian dari sisi edukasi, dari sisi kondisi dan maupun dari sisi apa ya istilahnya selera yang paling selera. penting. Heeh. Edukasi misalnya aku ini kopi tanpa gula itu dampak kesehatan ini sehingga aku tanpa gula ya misalnya. Itu kan juga teredukasi. Iya. Terus aku butuh cepet gini-gini sehingga ya monggo, enggak masalah. Mm-mm. Bagi kita oke-oke saja kok. Dan kita tetap ngopi, tetap Tetap nyeruput ngopi. bareng. Itu bareng. Dimanapun ya monggo. Makanya kalau kayak tuh bro, kalau di mana-mana di kafe-kafe, mesti keliru kan ngomong. Kita masuk kafe yang besar yang enggak kayak aneh-aneh gitu, mesti arek nom-nom modern lah. Datang, Mas, kopi-kopi apa Pak? Ini seduh gini-gini. Tubruk gak oleh tuh Mas. Tubruk itu gimana? Lu ya apa semacam itu? Loh, tubruk boleh, ya boleh kayak tubrukan lah. Sehingga kami di teman-teman komunitas juga, sobat ngopi juga mungkin sudah pada tahu kita kan mencoba untuk kembali ke tubrukan. Jadi tubruk menjadi sebuah
sebuah apa? Bukan perlawanan, sebuah kondisi itu salah satu kopi khas Indonesia. Penyeduhan kopi khas Indonesia. Salah satunya Tubruk itu. Dan ini penyeduhan kopi paling tua di Indonesia. Karena banyak cerita lah. Banyak cerita. Oke Mas. Siap. Matur suwun Sami-sami. Seruput. Nggih. Kita kerjasama terus ini Siap. kayaknya. Matur suwun kula ngapunten nek sibuk. Dan maaf untuk Sobat Ngopi, Nggih. harusnya 2 minggu yang lalu Nggih. setelah tayangan perdana Nggih. kita tayang berikutnya dan kayaknya kemarin masih ada tubrukan acara. Maka baru kali ini kita sempat upload kembali untuk Siap. versi seruput. Nggih. Kita usahakan Siap. nanti ke depannya kita atur lagi Nggih. gimana caranya setiap Sabtu tetap bisa tayang. Tayang. Oke, yang sudah nonton video terima kasih sampai Nggih. habis. Nggih. Dan untuk teman-teman, untuk Sobat Ngopi yang masih belum like, subscribe dan komen, silakan Siap. komen, subscribe dan like. Dan untuk masukan-masukan berikutnya Nggih. bisa di kolom komentar. Kolom komen. Kami tunggu loh ya. Iya. Matur suwun, Siap, saya Bang Bang Najib. Saya Ferry. Undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Tak pandang pangkat atau profesi, obrolan asik menginspirasi, tempat yang tepat untuk berbagi.